Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mementaskan sebuah drama yang berjudul Jakataru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amira. Saya sebagai Ibu Jakataru. Perkenalkan, nama saya Lisa Natalia Semaremare. Saya sebagai Nawang Sari. Perkenalkan, nama saya Dela Amalia. Saya sebagai Nawang Endah. Perkenalkan, nama saya Arisni Padilla. Saya sebagai Nawang Wulan. Perkenalkan, nama saya Dava sebagai Jakataru. Nama saya Dava sebagai Perkenalkan, nama saya Devi sebagai Selamat menyaksikan. Jakataru masuk dengan membawa tombak dan keranjang bambu. Hutan ini hari lebih hidup dari sekarang dan aroma kenalnya yang begitu menyengat. Tapi ada aroma lain yang kita kenali seperti aroma yang turun dari langit. Itu mungkin cuma perasaanku saja karena aku kurang tidur untuk menjaga ibuku semalam. Wira muncul tiba-tiba dari balik semak. Jaga. Jaga. Kau sedang berbicara dengan pohon atau sedang membaca mantra untuk menghibur? Asal lagi, kalau datang seperti siluman, ambil saja ujung tombak ini menyapamu. Makanya jangan melamun terus. Apa yang kamu cari? Kamu terlihat besar, tapi muter-muter di matamu berbeda. Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sepertinya sesuatu yang besar akan mengubah hidup saya selamanya. Kau tahu? Semalam Gelora berbicara tentang cahaya biru yang turun dari langit. Ia berkata, apakah telah ada hubungannya dengan firasat kamu? Cahaya biru, kalau ada cerita biru itu, bapak di sini sekarang mencari sup dari buat ibu karena beliau butuh tenaga untuk sembuh. Kau berhati-hatilah kalau punya cara sendiri untuk menghasut hati. Aku pergi ke balai desa Gelora mencarimu. Berhati-hatilah dengan pulang selalu sore. Dan jalan. Gelora duduk di balik-balik kayu. Wira masuk dengan nafas sedikit terburu-buru. Wira, akhirnya kau datang. Wajahmu seperti orang yang melihat tanda-tanda alam. Ampun Ki, semalam barusan tadi saya melihat cahaya biru yang jatuh dari langit. Aku tidak heran, sejak tadi malam aku juga melihat burung-burung berterbangan rendah, angin berputar tidak wajar, dan Cahaya biru di telaga Merdada itu benar. benar. Tapi ingat ucapanku ini, jika manusia bertemu dengan anugerah langit, maka janganlah kau memilikinya dengan paksa, karena kalau tidak bukan punyaku, bukan milik kita, maka akan pergi dengan membawa luka. Aku takut Jaka terlalu memaksakan perasaan. Kalau begitu, kau sebagai sahabat Jaka adalah mengingatkannya, bukan menertawakannya. Pergilah, jagalah keseimbangan desa ini, jangan sampai ada yang terlambat. Baik Ki. Air yang sangat jernih. Jakataru mengendap-endap di balik semak belukari yang rimbun.
berbisik dengan mata terbelakang. Telaga ini benar kata Wira. Telaga ini dia bersinar seperti durian yang dicairkan. Dan suara itu bukan suara manusia, tapi suara musik yang begitu indah. Masuk Nawang Wulan, Nawang Sari, dan Nawang Endah dengan gerakan yang bermulai dan elegan. Airnya begitu jernih sehingga aku bisa melihat dasar bumi. Bagaimana kita bisa menemukan waktu yang sekarang ini untuk turun ke dunia bawah? Benar Kak, udara di sini memang terasa berat, tidak seperti di Kanyaman. Tapi ngomongnya panas di sini dan dedaunan di sini tidak ada di sana. Mari kita habiskan waktu sejenak di sini. Biarkan tenaga kita menghirup energi bumi sebelum matahari kembali ke keladuannya. 3 bidadari meletakkan selendang mereka di atas batu besar di pinggir telaga. Mereka seolah-olah masuk ke dalam air. Jakataru bicara pada diri sendiri, tangan bergetar. Mereka benar-benar bidadari. Bidadari itu warnanya seperti pelangi yang ditenun dengan cahaya. Jika aku mengambil satu, ini adalah apakah mereka akan menyadarinya? Hatiku berkata jangan, tapi kakiku akan maju untuk mengambilnya. Maafkan aku mengulik para langit. Jaka merangkak, mengambil selendang yang paling tinggi milik Nawang Wulan, lalu menyembunyikannya di balik bajunya dan lari bersembunyi. Telaga sore hari, bidadari selesai mandi dan bersiap kembali. Matahari sudah mulai terbenam. Ayo ambil selendang kalian, jangan sampai terluka. Segar sekali, rasanya aku ingin terbang jauh. Ayo Wulan, kenapa kamu masih diam di sana? Kakak, tunggu. Selendangku tidak ada. Tadi aku menaruhnya tepat di antara milik kalian. Jangan bercanda, Wulan. Kita tidak boleh berada di sini pada malam hari. Manusia bisa saja melihat kita. Aku tidak bercanda. Kak, tolong bantu aku. Tanpa selendang itu, jiwaku tertambat di bumi. Aku tidak bisa terbang. Kita sudah mencari kemana saja, angin tidak mungkin membawa sejauh itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jakataru keluar dari persembunyiannya dengan ekspresi berpura terkejut. Wahai putri, kenapa kalian sedang begitu sedih? Di depan yang putri tadi, apakah kalian kelihatan sesuatu di tangan kalian? Siapa kau? Manusia? Jangan mendekat. Kamu tidak tahu. Aku seorang pemuda desa yang sedang mencari yang takut. Aku tidak akan menyakiti manusia seperti kalian. Aku kesini karena mendengar suara Isak menangis. Makanya aku datang ke sini. Jakataru, apakah kau melihat selai kain sutra yang bersinar? Itu adalah hidupku. Tanpa kain itu, aku hanyalah orang asing di dunia ini. Jakataru pura-pura berpikir. Aku tidak menyakiti, tapi kota ini benar-benar luas dan penuh misteri. Ya kalian tidak pernah berbeda. Namun, kalian kan butuh dulu. Nawang Sari melihat ke langit. Kami sudah hari, kami harus segera pulang. Kalau tidak, kami bakal terjebak bersamamu di sini. Kakak, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Dunia ini terasa begitu dingin dan asing bagiku. Maafkan kami adikku, ini adalah takdir yang tak terelakkan. Jakataru, jika kau memang manusia berbaik hati, maka lindungilah adik kami. Berjanjilah pada langit bahwa kau tidak akan membuatnya kecewa. Aku bersumpah demi nyawaku dan nama ibuku, aku akan menjaga dia lebih dari aku menjaga diriku sendiri. Dia akan aman di rumahku. Nawang Wulan menatap kakak-kakaknya yang perlahan menghilang dalam cahaya. Kakak, sampai jumpa di dalam mimpi. Nawang Sari dan Endah hilang. Nawang Wulan jatuh tertunduk lemas. Dulu ada manusia yang bijak. Dia akan menangkapmu seperti kepalanya sendiri. Rumah Ibu Jakataru. Ibu Jakataru sedang memilah kain benang di bawah cahaya lampu minyak. Bu, aku membawa seorang tamu yang menurut
Beberapa bulan setelah Nawangwulan tinggal di bumi, Lurah datang berkunjung. Jaka menyambut dengan hormat. Jangan masuk. Ki, ada aturan apa sampai malam datang begini? Oh, ini dipastikan kabar dan perempuan yang tinggal bersama ibu. Lurah, ampun, jika kedatanganku menimbulkan tanya, aku mohon maaf. Wajahnya, tapi biasa. Sejak kau datang, rambutnya tidak pernah orang bersih. Tahunnya selalu berkaki dan seringkali daunnya menjadi mahal. Cinta bukan alasan untuk menutupi kejujuran. Aku tidak melarangmu, tapi aku mengingatkanmu. Langit punya caranya sendiri untuk menagih kebenaran. Kilulah pergi, Nawangwulan menatap Jaka dengan sedih. Beberapa waktu kemudian, Nawangwulan tampak sedang menyiapkan periuk nasi. Ia terlihat anggun namun penuh misteri. Bulan diceritakan sama siapa? Kalau bangsa ada yang dagang. Setiap kali aku membawa sekarang kembali dari sawah, tapi jumlahnya tidak berkurang. Dan setiap hari aku bisa makan, rasa nasi itu begitu nikmat. Rasa apa yang tersimpan di dalam ini? Jaka, seperti yang sudah aku katakan, kesetiaan bukan berarti harus mengetahui segala hal. Ada hal-hal yang diberkati karena ia tidak diketahui. Cukup bagimu untuk tahu bahwa permintaan akan selalu merasa kenyang selama kamu menepati satu janji. Apapun yang terjadi, jangan pernah membuka untuk periuk ini. Jika kau melanggarnya, maka keberkahan akan hilang. Dan kita harus bekerja 10 kali lebih keras untuk sebongkah nasi. Baik, kalau ada janji, janjimu akan aman bersama kamu. Di sore hari, Nawangwulan sedang mencuci pakaian di sungai. Jaka Taruk berdiri di depan periuk yang mengumpulkan uap harum. Aku hanya manusia biasa. Rasa penasaran ini telah memaksaku lebih dari api bawa periuk. Bagaimana mungkin sebutir padi bisa melimpahkan begitu banyak nasi? Apakah dia menggunakan sihir? Aku harus melihatnya sekali saja. Dengan tangan gemetar, Jaka membuka tutup periuk. Ia terbalak melihat di dalamnya hanya ada satu bulir padi yang sedang merebus dirinya sendiri. Hanya satu butir. Jadi selama ini, kalau tidak apa yang telah kulakukan? Nawangwulan masuk tiba-tiba menatap Jaka dengan kecewa. Kau telah melakukannya, Jaka. Kau menghancurkan kepercayaan yang selama ini kubangun dengan kesabaran. Bulan apa yang Keingintahuanmu itu membunuh keajaiban. Mulai hari ini, aku harus menumbuk padi, menapis, dan memasak seperti manusia biasa. Dan kau harus melihat betapa lelahnya hidup tanpa keajaiban dari langit. Pada malam hari, Nawangwulan sedang mengambil padi di dasar lumbung yang sudah hampir habis. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan dingin. Apa ini? Di bawah bukan jerami yang paling bawah. Selendangku lagi bertahun-tahun lalu hilang. Jaka Taruk masuk dan terpaku di pintu. Bulan, aku bisa menjelaskannya. Jadi selama ini kau menyimpannya. Kau melihatku menangis setiap malam merindukan keluargaku. Dan kau hanya diam saja sampai memegang selendang ini. Bulan, aku bisa. Aku takut kau akan meninggalkanmu dengan mengganti kembali sayapmu itu. Malam bulan purnama, Nawangwulan sudah mengenakan selendangnya. Tubuhnya mulai bersinar lembut. Jaka Taruk berlutut memegang ujung selendang. Bulan yang pergi, tinggalkan anak kita. Bagaimana aku menjelaskan kepada mereka kemana ibu yang pergi? Karena kita menemukanmu, terdapat terkait di dalam purnama. Asapnya akan membawaku untuk berdoa untuk menghentinya di dalam mimpi. Tapi bagimu, Jaka, jarak antara kita sekarang sejauh bumi dan langit.
pagi hari, Jaka Tarub berdiri di tempat yang sama seperti, namun ia tampak lebih tua dan bijaksana. Dulu aku berdiri di sini sebagai pemuda yang pertama akan keindahan. Sekarang aku berdiri sebagai manusia yang akan paham arti keindahan. Langit memberikan keajaiban, tetapi kesalahan manusia menghancurkannya. Ibu Jaka Tarub masuk meletakkan tangan di bahu Jaka. Jangan terus menatap langit, Dan. Kakimu masih berpijak tinggi. Setiap kesalahan mempunyai pelajaran yang baik. Namun ketahuilah, pelajaran itu menjadikan manusia yang kuat. Simpanlah selendang-selendang itu di hati. Hiduplah dengan jujur agar kau bebas dalam kedamaian. Bagi ibu, masa pulang, soal masih perlu digarap, dan hidup masih terus berlanjut. Sekian yang bisa kelompok kami pentaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.